Shalom. Shalom. Ada seorang raja Persia, namanya Harestorès. Siapa ya? Pokoknya namanya susah. Tapi itu dipercayai dia adalah Xerxes I. Raja Harestorès ini, dia mengatakan kepada Esther, kitab Esther. Esther itu nama yang sangat indah, artinya bintang. Tapi kalau diteliti lagi, bintang yang difavoritkan. Jadi Raja Ahasuerus ini ketika melihat Esther, dia mengatakan, "Oh Esther," dengan mengangkat tongkat, dia mengatakan, "Oh Esther, Ratu Esther, apa yang kau inginkan sehingga sampai setengah daripada apa? Setengah daripada kerajaanku kuberikan kepadamu." Begitu pula Raja Herodes, dia mengatakan setelah dia melihat istri yang tidak sah anaknya berdansa, karena senang hatinya dan dia menjamu teman-temannya, dia mengatakan, "Apa yang kau inginkan sampai setengah daripada kerajaanku kuberikan kepadamu." Jadi adalah sebuah panggilan yang sangat mulia ketika raja itu kalau kaya. Ini sebenarnya idiom ya. Dia mengatakan sampai setengah dari kerajaanku. Ada sebuah cerita yang sangat klasik, yang sangat indah, yaitu ketika manusia surga, kita tahu siapa itu, Tuhan Yesus, suami kita. Dia berkata kepada manusia bumi, Adam, apa yang kau mau sampai setengah daripada kerajaanku kuberikan kepadamu. Dan apa yang terjadi adalah mungkin Adam cuma terdiam. Memang ini tidak ada dalam kisah Alkitab ya, ini kita imajinasi. Mungkin Adam sebagai istrinya daripada manusia surga, dia hanya terdiam. Dan manusia surga ingin menguasai bumi dari Adam. Bukan ingin menguasai secara tiran, tetapi secara kasih seperti suami dan istri. Suami yang kaya punya istri, kekayaan suaminya adalah kekayaan istrinya, seolah-olah seperti itu cinta kasihnya. Kemudian manusia surga ini mengatakan, "Kamu tak kasih separuh kerajaanku. Kuasailah bumi, aku kuasai surga. Aku manusia surga, kamu manusia bumi." Tetapi yang kita tahu adalah Adam jatuh di dalam dosa. Setiap manusia harus mempunyai 5 unsur untuk dapat menguasai bumi menjadi raja. Pak, kok kayak sebelah Pak, 5 unsur dan pakai kayak yang kayak gitu-gitu. Saya kasih tahu sebenarnya mereka yang nyuri dari kita, bukan kita yang tiru-tiru mereka. Kadang ada beberapa hal-hal yang ketika saya tidak paham di alam roh, saya nyontek ke sebelah. Ilmu-ilmu gelap itu saya nyontek. Oh begitu caranya. Berarti kemungkinan besar di dalam kerajaan surga itu sama, karena mereka yang nyuri dari kita, bukan kita yang meniru mereka. 5 unsur itu adalah tanah, air, api, terus udara, dan terakhir roh. Pak, kok nyeleneh Pak, kayak feng shui Pak. Saya jelaskan. Mari kita buka di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-16. Ini saya dapat dari Tuhan, jadi saya langsung ajarkan. Saya berusaha dengan sekuat saya dengan pimpinan Roh Kudus untuk berusaha menjelaskan kepada kita semua supaya kita mengerti. Di dalam Keluaran pasal 19 ayat 16 ini dikatakan waktu Musa bertemu dengan Tuhan Allah, Yahweh Elohim. 19 ayat yang ke-16, pasal 19 ayat 16 ya. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung
dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Itu bangsa Israel. Kelihatan ya? Kelihatan semua ya? Dan terjadilah pada hari ketiga, jadi mereka disuruh siap-siap bangsa Israel ini untuk bertemu Tuhan pada hari ketiga. Dan pada waktu terbit fajar, pagi-pagi sekali, ada guruh, yaitu suara, dan kilat atau petir, yaitu cahaya atau api, dan awan padat, yaitu awan yang bentuknya air. Kan kita tahu ya, awan itu air yang menggumpal ya, betul ya, ilmu IPA dasar itu ya. Di atas gunung. Dan kenapa ada bunyi sangkakala? Karena waktu itu ada Bapak Putra Roh Kudus hadir. Bapak Putra Roh Kudus hadir, maka sangkakala berbunyi keras sekali di atas gunung itu. Dan bangsa Israel takut karena melihat ketiga-tiganya itu hadir di hadapan Musa. Kita dapat lihat bahwa guruh itu adalah anak, dan kilat adalah Bapak, dan awan padat adalah Roh Kudus. Israel waktu dia di padang gurun selama 40 tahun, dia dipimpin oleh apa? Oleh awan, betul? Tiang awan, tiang api. Jangan bilang kalau tiang awan, kalau siang itu nggak panas, tetap panas. Kalau malam membara, kalau siang jadi putih. Seperti apa? Seperti puntung rokok. Berani pegang puntung rokok walaupun putih? Silakan dipegang. Jadi itu tetap tiang api, tetapi karena siang dia menjadi putih warnanya. Kita lihat dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal 3, ayatnya yang ke 8. Ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, kemudian ketika mereka, ini Adam dan perempuan, belum menjadi Hawa, belum ya. Ketika mereka mendengarkan bunyi langkah Tuhan Allah, namanya langkah, namanya bunyi, berarti itu pasti firman, karena suara. Betul? Betul? Dan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Kalau sejuk ada apa? Ayo. Biasanya suka ke atas gunung ini tahu. Hah? Ada angin. Oh, namanya sejuk. Bukan itu kipas angin nih. Ben sejuk di sini kan gitu ya. Betul? Ada apa? Angin. Angin simbolnya apa? Roh Kudus. Ketika mereka mendengar bunyi firman, suara yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, hari Roh Kudus, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Yang nggak ada siapa? Ada firman, ada Roh Kudus, yang nggak ada siapa? Kalau tadi ada gemuruh, firman, ada awan pekat, Roh Kudus, ada kilat dan cahaya adalah Bapak. Kalau di sini yang nggak ada siapa? Bapak. Bapak sudah terhilang dari hadapan Adam dan perempuannya. Mengapa? Karena sebelum Adam dan perempuan itu berdosa, mereka memakai jubah cahaya, jubah kilat, sehingga mereka bisa satu frekuensi dengan Allah Bapa, yang adalah kilat dan cahaya. Dan ketika Adam dan perempuan itu makan buah yang dikatakan oleh Tuhan Allah, janganlah engkau makan, karena ketika engkau memakan pengetahuan baik dan jahat itu, maka sesungguhnya engkau akan mati. Yang mati adalah roh dan api. Oleh karena api jubah kilat itu, jubah cahaya itu sudah hilang, maka rohnya pun juga sudah mati. Sehingga manusia ini bersama perempuan hanya dapat melihat Tuhan, yaitu Yesus, firman, dan berhubungan dengan Roh Kudus. Tetapi sudah kehilangan kuasa, otoritas, mandat dari Bapa. Kuasailah bumi dan segala seisinya, dan taklukkanlah itu.
Jadi ketika mereka kehilangan cahaya, Tuhan Yesus datang. Yohanes mengatakan, tetapi Dia yang akan datang, yang tali kasutnya aku tidak dapat layak untuk membukanya. Artinya aku tidak bisa melakukan misinya Dia, terlalu mulia misi orang itu. Dia akan membaptis engkau dengan roh yang sudah mati tadi, dan api jubah yang hilang itu. Dia akan membaptis engkau dengan roh dan api, supaya engkau kembali berkuasa atas bumi. Kemudian kita melihat di dalam Kejadian, setelah itu apa yang terjadi? Setelah kutukan itu diberikan kepada mereka karena mereka berdosa, kita dapat lihat dalam Kejadian pasal 3, Adam memberikan nama kepada istrinya menjadi Hawa, yang artinya ibu dalam segala makhluk hidup. Tuhan Allah di sana dikatakan memberikan jubah yang baru. Dan jubah yang baru ini adalah jubah kulit binatang, dan mengenakan kepada mereka. Jubah kulit binatang itu adalah darah dan daging kita saat ini. Ini cuma pertanyaan. Makanya apakah mungkin manusia itu sebelumnya adalah bentuknya seperti tulang? Karena tulang Elia dapat membangkitkan, tulang Yusuf ingin dibawa keluar dari Mesir. Cuma pertanyaan. Karena saya juga belum mengerti, saya belum dibukakan sampai seperti itu. Cuman yang saya tahu bahwa kulit yang dipakai ini adalah darah dan daging. Mengapa Tuhan memberikan kulit binatang, yaitu darah dan daging? Maaf kata, saya mohon maaf. Oh, di sini ada anak kecil juga ya. Jadi Tuhan memberikan darah dan daging itu sampai kepada alat vital seksual organ manusia saat ini. Itu termasuk darah dan daging. Jadi intinya, waktu Tuhan mengatakan beranak cuculah, bukan seperti rencana yang saat hari ini. Kembali lagi, mengapa harus ada darah dan daging? Karena di dalam darah itu ada DNA, dan di dalam darah ada catatan manusia dari keturunannya yang di atas sampai ke bawah. Saya pernah ajarkan di tempat ini mengenai darah. Apakah itu kefasikan ataukah kebenaran? Apakah itu kutukan atau berkat? Semuanya dicatat di dalam darah. Oleh karena itu, seseorang yang berasal dari ilmu gelap, mereka akan mencari keturunan-keturunan mereka yang berasal dari ilmu gelap. Mengapa? Karena di dalam keturunan itu sudah ada catatan kenajisan. Saya tidak akan terlalu dalam itu ya. Intinya begitu. Begitu pula ketika kita mempunyai seorang kakek nenek, orang tua yang takut akan Tuhan, maka firman-Nya berkata, tidak pernah aku melihat orang benar anak cucunya meminta-minta. Mengapa? Karena di dalam darah yang dari orang kakek neneknya itu turun kepada orang tuanya, ada tulisan berkat. Karena orang ini hidupnya benar. Dan ketika itu sampai ke anaknya tidak akan meminta-minta. Mengapa? Karena malaikat lihat ada darah berkat di sana. Dia datang, dia bantu orang ini. Saya akan menceritakan bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Pada mulanya ketika Adam sudah diciptakan, Adam adalah sebuah hati dan jiwa. Bisa tolong dinyalakan aja gambar yang saya kasih itu. Jadi susunan daripada Tuhan, kalau kita boleh lihat ya, susunan Tuhan itu ada misteri Allah di paling atas, kemudian Bapa, Putra, Roh Kudus. Tetapi di atas segala itu ada misteri Allah. Firman-Nya di mana? Misteri itu artinya sesuatu yang belum terungkap, sesuatu yang belum ada cahaya yang untuk menerangi. Contohnya di sini ada kertas, ada tulisan. Selama tidak ada cahaya, tidak ada yang bisa baca tulisan ini. Setuju? Mengapa? Karena tidak ada cahaya untuk membaca. Jadi tulisan ini masih misteri karena tidak ada cahaya yang meneranginya. Betul?
Tidak akan ada satu orang pun yang tahu ini tulisannya isinya apa, karena tidak ada cahaya, tidak ada mata yang melihat, tidak ada orang yang memahaminya. Begitu pula pada Kejadian dikatakan, pada mulanya Elohim menciptakan surga dan bumi. Bumi masih tidak ada dan belum bisa dipakai, dan kegelapan berada di atas kedalaman. Itulah misteri Allah. Roh Allah melayang-layang di permukaan air, tetapi di atas Bapa itu ada misterinya. Kita bisa katakan misteri Allah ini adalah hati manusia. Kita bisa katakan Bapa ini adalah jiwa kita. Kita bisa mengatakan bahwa Yesus Putra Firman adalah Logos, yang adalah pikiran kita. Dan kita bisa mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah kekuatan kita. Oleh karena itu dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, dan segenap kekuatanmu. Misteri Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Oleh karena itu saya sering sharing dengan hambanya Pak Oki, bahwa karya Tuhan yang terindah itu adalah seorang perempuan. Karya Tuhan yang terindah itu adalah seorang perempuan. Kalau kita lihat Kejadian pasal 1, Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6. Di hari ke-7 dia memberkati dan dia beristirahat. Tetapi ada refleksinya di pasal 2 yang kita bisa masukkan dalam pasal 1. Di mana itu? Ketika Tuhan Allah sudah menciptakan Adam dari Adamah atau dari tanah. Banyak yang nggak mengerti, "Alah Pak, tanah itu ya tanah biasa itu loh Pak." Bukan. Tanah itu adalah fondasi. Tidak ada manusia yang tidak berjalan di atas tanah. Tidur aja pakai tanah, apalagi mati pakai tanah. Jadi tanah ini artinya fondasi. Sebuah fondasi, atau yang paling dekat dengan bumi itu tanah. Jadi waktu Adam diciptakan, diambillah tanah daripada Adamah atau tanah itu, dan tanah itu kemudian dibentuknya menjadi manusia. Betul ya? Semua tahu itu firman itu ya, dalam Kejadian pasal 2 ya. Tuhan mengambil Adamah, tanah, dan dibentuknya menjadi bentuk manusia. Itu sebenarnya Tuhan lagi mengatakan, ketika dia membuat patung manusia itu seolah-olah bahwa patung manusia itu adalah gambar yang menguasai segala Adamah, segala tanah. Maksud saya begini, kita bayangkan bahwa tanah itu seperti bangsa Indonesia, dan sedangkan patungnya Indonesia itu apa? Bendera merah putih, betul? Jadi Indonesia bisa direpresentasikan sebagai bendera merah putih, betul? Kalau ada binatang, contohnya injak-injak bendera kita sebagai warga yang baik, kita marah nggak? Marah, karena hakikat kita sebagai orang Indonesia diinjak-injak, betul? Begitu pula segala tanah itu, simbolnya itu adalah patung yang dibentuk oleh Tuhan ini. Patung yang dibentuk oleh Tuhan ini menjadi tugu kehormatan, simbol seperti bendera merah putih itu yang merepresentasikan tanah. Sudah paham sampai sini? Kemudian dari tanah itu Tuhan menciptakan binatang-binatang. Nah, setelah Tuhan menciptakan binatang-binatang, dibawalah ke Adam. Tetapi dalam Kejadian pasal 2 tidak diketemukan temannya yang sepadan, gak bisa membantu Adam. Untuk apa? Untuk mengerjakan taman. Kemudian Adam dibuat tertidur. Adam tidur. Kemudian diambillah, ini udah sering ya diceritakan di sini mungkin ya. Diambillah separuh. Ya, kita boleh bilang itu tulang rusuk, terserah. Tetapi itu diambil keluar sesuatu dari Adam dan dibentuklah perempuan. Kemudian Adam mengatakan apa? Inilah tulang daripada tulangku dan inilah daging daripada dagingku.
Tolong dibuka yang tadi gambarnya, jangan dipindah, itu aja. Jadi kalau kita lihat manusia pertama, laki-laki, jangan dilihat yang sebelahnya ya, yang perempuan. Manusia pertama itu punya hati di mana semua keluar yang baik dan jahat, yang najis dan yang benar itu semua keluar dari hati. Saya kasih gambar hati ya supaya mudah ya. Hati dan jiwa itu adalah laki-laki, Adam. Setelah Adam tidur, dikeluarkanlah sebelahnya yang pakai rambut panjang, itu perempuan, ya, simbolnya apa? Yang pakai rambut panjang itu perempuan. Maka ketika laki-laki ini mengatakan tulang daripada tulangku, dia mengatakan pikiran keluar dari hatiku. Dan ketika dia mengatakan daging daripada dagingku, Tuhan mengatakan, Adam mengatakan perasaan keluar dari jiwaku. Ini adalah dasar, tolong Pak Gembala nanti diajarkan, karena ini adalah dasar bahwa kita sekarang tahu bahwa kita harus menjaga hati, jiwa, pikiran, perasaan atau kekuatan kita. Jadi ketika Adam mengatakan inilah tulang daripada tulangku, dia mengatakan inilah pikiran yang keluar dari hatiku. Dan dia ketika mengatakan inilah daging daripada dagingku, dia sebenarnya mengatakan inilah kekuatanku, perasaanku yang keluar dari jiwaku. Dan dari pikiran dan perasaan, sekarang hati dan jiwa dapat beroperasional dan bisa berkuasa. Kalau membingungkan, mungkin bisa direkam. Saya juga akan taruh di YouTube saya, bisa didengarkan kembali. Jadi yang saya katakan di sini adalah pikiran dan perasaan itu adalah mahakarya Roh Kudus. Pikiran dan perasaan itu adalah simbol dari Roh Kudus dan itu adalah mahakarya Tuhan. Jadi kalau bayangkan kita membuat sebuah pohon Natal, ya. Bentar lagi kita mau Natalan. Natal itu pohonnya nggak akan selesai kalau nggak dikasih bintang, betul? Loh iya betul, kalau nggak sama dengan pohon yang lainnya walaupun dihiasin. Yang ada bintangnya itu biasanya yang diutamakan ditaruh di pintu depan. Nah, bintang itulah perempuan. Bintang itulah perempuan yang adalah pikiran dan perasaan yang ada di dalam setiap manusia. Setiap manusia pasti punya pikiran dan punya perasaan. Kita tahu bahwa yang pertama kali jatuh, yang dibohongi oleh ular itu bukan Adam, tetapi pikiran dan perasaan yang pertama kali jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hati dan jiwanya mati seperti yang tadi saya sudah katakan. Sehingga perempuan ini sekarang berkuasa atas laki-laki. Biasanya kalau keluarga seperti ini udah nggak beres. Tuhan udah kasih simbol di dalam firman-Nya. Jadi hati dan jiwa ini diduduki oleh perempuan itu, pikiran dan perasaan kita. Semua manusia berjalan menurut apa yang dia pikir baik dan sesuai keinginan perasaan dia. Semua, nggak peduli laki atau perempuan manusia. Dan dia menindas hatinya dan jiwanya. Semua manusia kebanyakan hidup di dalam ilusi dosa. Jadi jiwanya ini setiap hari tertipu, diikat oleh banyak dosa yang diakibatkan oleh karena perempuan ini tadi, yang adalah pikiran dan perasaan. Mungkin cukup sampai sana, nanti saya akan perdalam lebih lagi, atau boleh tanya jawab kalau ada waktu di lain hari. Cuman saya akan tunjukkan yang lain. Untuk berkuasa tadi saya mengatakan 5 unsur. Yang hilang adalah roh dan api. Kita sudah dibaptis di dalam tanah.
yaitu tubuh kita. Kita sudah dibaptis di dalam nafas, udara. Kita sudah dibaptis, diselamkan di dalam air, yang adalah tubuh kita adalah air. Kalau kita lihat, loh Pak, Adam itu kok bisa berkuasa dari air? Dari mana? Karena kalau kita lihat di pasal 2, di sana dikatakan bumi itu masih kering, belum, sehingga tumbuhan tidak bisa keluar, dan Tuhan Allah menurunkan air. Nah, itulah air. Jadi manusia ini sudah bisa seharusnya oleh karena dia ada unsur air, dia bisa berkuasa atas binatang-binatang di air. Oleh karena dia bisa bernafas, dia bisa berkuasa atas binatang di udara. Dan oleh karena dia punya tubuh, dia bisa berkuasa atas binatang-binatang yang di darat. Sehingga kalau kita mau diproses oleh Tuhan, ketika kita mau sanggal tanggal mati, ketika kita mau menyangkal menyangkal daging kita, menanggalkan martabat kita, dan mematikan hati kita. Ketika kita mau menyangkal daging, itu artinya kita mengalahkan tubuh kita, tanah. Ketika kita mau menanggalkan martabat kita, kayak, oh saya ini hebat, oh saya ini punya pabrik, oh saya ini udah S3, itu ditanggalkan. Kita sudah bisa mengalahkan pikiran-pikiran yang meninggikan diri sendiri, yaitu udara. Ketika kita sudah bisa mematikan keinginan diri kita atau keangkuhan hidup, kita bisa mengalahkan binatang-binatang di air. Oleh karena itu sangkal, tanggal, dan mati. Yesus mengatakan, datanglah, pikul salib, ikut aku. Datanglah itu sangkal dagingmu, itu tanah. Terus pikul salib itu tanggalkan siapa kamu, itu adalah udara. Dan dia bilang, ikut aku. Kalau udah pikul salib kemana? Mati kan? Nah, ketika mati, itu artinya mematikan keangkuhan hidup. Keinginan daging, sangkal, keinginan mata, tanggal, aku ingin nanti bikin pabrik lagi. Oh, aku nanti ingin angan-angan jadi orang kaya. Itu ditanggalkan. Dan keangkuhan hidup itu dimatikan. Karena pikiran dan perasaan perempuan ini yang sudah menjadi Allah. Maaf, saya lupa kasih. Ular itu tidak berbohong. Ular itu mengatakan, sesungguhnya kamu gak akan mati, perempuan. Yang mati itu suamimu, tetapi engkau akan menjadi seperti Allah. Betul, perempuan itu menunggangi suaminya yang sudah mati, maut. Dan pikiran ini berjalan atas maut itu. Betul ya? Semua orang berjalan, pikirannya kan selalu maut. Jadi kembali lagi, dalam hidup ini yang terpenting adalah mematikan perempuannya kalian atau perempuannya saya. Mematikan pikiran dan perasaan selalu ke dalam salib Kristus. Kalau kita tidak bisa mematikan pikiran dan perasaan kepada salib Kristus, maka Tuhan Yesus tidak bisa membaptis kita di dalam roh dan api. Loh, kok bisa? Karena kita belum bisa menguasai tanah, belum bisa menguasai udara, belum bisa menguasai air, sehingga Tuhan Yesus tidak masukkan kita ke dalam baptisan roh dan api. Karena baptisan roh dan api ini adalah keutuhan daripada Adam untuk memerintah dunia ini lagi, kerajaan yang diberikan kepadanya. Ketika kita tidak bisa mengalahkan keinginan daging, yaitu lembu, untuk dikorbankan, dan menurunkan keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan mata dan martabat, yaitu adalah Raja Wali. Dan ketika kita tidak bisa mematikan keinginan hati, keangkuhan hidup yang adalah singa, maka Tuhan Yesus tidak punya dasar untuk kita dibaptis di dalam roh dan api. Roh itu adalah roh Allah Bapa yang saya temui akhir-akhir ini berada di dalam perutmu. Dan segala roh Bapa ini bekerja. Makanya Tuhan Yesus membaptis engkau di dalam roh Bapa. Dan api itu adalah kehendak Bapa. Tanpa kita dapat mengalahkan
tanah, udara, dan air, tanpa kita mau diproses oleh Tuhan Yesus dengan tongkat dan gadamu, engkau membimbing aku. Bahasa Inggrisnya itu dengan rock, itu besi, dan staff itu adalah kepemilikanmu, engkau membimbing aku. Jadi kalau besi itu untuk mukul orang, untuk mukul kita, dan sedangkan tongkat itu untuk mengarahkan kita. Jadi kalau misalnya ada gembala, dia ngangkat tongkatnya, gembalanya jalan, domba-dombanya ikut jalan. Kalau nggak jalan, hilang. Jadi kalau kita tidak mau diproses Tuhan dalam tiga unsur ini, daging, pikiran, keinginan hati, maka kita tidak akan pernah masuk ke dalam misi yang diberikan oleh Bapa sejak kita lahir, sebelum kita lahir bahkan. Kalau kita lihat ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, ini sudah agak enteng sekarang ya, sudah agak enteng ya. Nggak usah tegang, udah agak enteng. Jadi ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, dan kemudian murid-muridnya beli daging, terus dibawakan kepada Tuhan Yesus bilang, Tuhan, makanlah, karena mungkin Tuhan Yesus sudah lama nggak makan. Tetapi apa katakan Tuhan Yesus? Makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ketika kita mendapatkan sebuah melakukan sebuah kehendak yang diberikan oleh Tuhan, Roh Bapa akan mengutus Roh Kudusnya. Ini caranya untuk melayani. Jadi ketika saya bicara lagi, Tuhan Yesus akan membaptis engkau dengan roh dan api. Tuhan Yesus membaptis engkau di dalam rohnya Bapa. Dan api itu apa? Api itu adalah kehendak Bapa. Pak Adi, gue muter-muter, contohnya apa? Gini, di dalam kehidupan Kristen, kita waktu didisiplinkan oleh Yesus, biasanya kita cuma disuruh, ayo doa, ya kan? Dibangunin pagi untuk doa, disuruh baca Alkitab. Intinya kita didera di dalam hidup kita. Kalau kita sudah sampai sukses mengalahkan daging, pikiran, hati kita sendiri sudah mati itu, membawa pikiran dan jiwa kita sudah mati ke dalam perut kita, ke dalam Roh Kristus, sudah sukses dipukul sama Tuhan Yesus, sama Roh Tuhan, dan dibimbing oleh Roh Tuhan, maka ketika kehendak Bapa datang itu lebih tinggi lagi. Contohnya akan seperti ini. Suatu hari nanti Anda akan dilihatkan orang lumpuh, kaki kanannya lumpuh. Kemudian ketika Anda pandang-pandangan mata dengan orang itu, Bapak ngomong, kowe datang mau ke sana, kaki kananmu sentuhkan ke kaki kanannya kakinya dia yang sakit, dan ucapkan berdiri. Kehendak Bapak sudah turun, Roh Bapak sudah disiapkan. Kalau kita masih nggak nurut, bukan kehidupan kita yang miring keluar dari jalur Bapak, bahkan kehidupan orang itu pun juga keluar dari jalur Bapak, karena dia nggak disembuhkan, karena kita bandel, nggak mau dengerin. Masuk akal? Kalau misalnya kita hanya datang, kaki kanan kita sentuhkan ke kakinya dia, dan kita ngomong, berdirilah, dia langsung sembuh, karena hadiran Bapak sudah di sana. Tuhan sudah menyiapkan roh kesembuhan di sana. Oh, tetapi karena kita pikir kok dikira wong gendeng, kita malu karena masih ada daging yang bilang, kulo kan wong soge, mosok tekono kono. Enggak Tuhan, hatiku nggak mau mati, hatiku punya kemauan sendiri. Aku malu kalau tiba-tiba nggak terjadi mujizat. Maka kehidupan orang itu pun melenceng dari rancangan Tuhan. Oleh karena itu kita harus diproses dulu oleh Tuhan Allah, baru Roh Bapa bisa keluar. Kemarin kan saya pernah bukakan, Kain ketika dia sudah berdosa, aku Kain keluar dari hadapanmu, hadapannya Roh Bapa. Jadi kalau Roh Bapa lihat, loh Kain mana ya? Kain sudah tidak kelihatan sama Bapak. Jangankan Kain cari Bapak, Bapak cari Kain aja udah gak bisa. Ketika kita sudah diproses oleh Tuhan Yesus menjadi murni, daging, pikiran, hati, kita akan baru masuk dalam pembaptisan roh dan api.
Ketika Yunus diutus ke Niniwe, Raja Niniwe yang jahat, menurut sejarah, raja itu membantai keluarga Yunus, sehingga Yunus itu kepahitan, marah sama Tuhan. Kenapa kok Niniwe mau dipulihkan? Ketika di dalam Yunus pasal 1 dikatakan Yunus naik kapal, tulisannya di dalam Alkitab Yunus menjauhi hadirat Tuhan. Kan aneh. Harusnya kan tulisannya Yunus naik ke kapal tolak dari Niniwe atau menjauhi kota Niniwe. Harusnya kan seperti itu. Kenapa tulisannya hadirat Tuhan? Yunus menjauhi hadirat Allah. Mengapa? Karena Allah udah tunggu di Niniwe. Roh Allah sudah duduk di atas Raja Niniwe. Tinggal ada satu manusia yang diberi kuasa atas bumi, datang ke Niniwe bilang, Tuhan Allah bakal hukum kamu kalau kamu nggak bertobat. Cuman itu aja. Roh Allah bisa bekerja. Tetapi Yunus nggak mau. Sama dengan kategorinya yang perempuan yang atau orang yang sakit kaki tadi. Tuhan sudah menunggu dia, sudah menunggu di orang sakit itu, hatinya sudah subur siap menerima firman Tuhan. Kita tinggal katakan, kondisinya sudah pas, waktunya sudah diatur sama Tuhan. Ketika hamba Tuhan ini masih tidak disiplin dan ingin melakukan kehendak Bapa, tapi dia berpaling dari hadirat Allah, inilah namanya berdosa terhadap Roh Kudus. Sesuatu yang jauh lebih besar. Makanya tadi saya katakan ada roh Tuhan, ada roh Bapa. Kita buka dalam Yohanes pasal 5 ayat 26. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-26. Udah agak enteng ya, udah agak cair ya. Tapi yang pertama-tama itu boleh nanti dipelajari lagi, karena itu penting sekali. Dari sana saya akhirnya bisa menata, saya tahu kapan pikiran saya ini diserang oleh pangeran kegelapan secara mental, mantra, ilmu. Kapan kekuatan kita, kekuatan kita atau perasaan kita ini diserang oleh roh-roh yang di antara kita. Makanya di dalam firman dikatakan kita bukan melawan darah dan daging pergumulan kita, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Pemerintah-pemerintah itu adalah makhluk-makhluk yang dari air. Penguasa-penguasa itu adalah Allah-Allah yang disembah, kayak Molok, Baal, Kwan-Kung, terserah lah. Pokoknya Allah-Allah. Dia bukan kerucuk kayak jalan-jalan, bukan. Dia yang tipe Allah di atas langit. Lebih tinggi dewa dan dewi. Di bawahnya dewa dewi itu ada lagi namanya penghulu-penghulu udara. Itu diperintah oleh pangeran kegelapan yang menggelapkan pikiran manusia, seluruh manusia di dunia ini. Itu pangeran kegelapan. Jadi kita harus tahu kalau ini serangan mantra, mental, kepikiran. Dan roh-roh jahat di udara, itu roh-roh jahat itu dipimpin oleh raja dan tuan-tuan roh-roh jahat. Jadi kita bisa tahu kalau kita ke mall atau kemana, ada tiba-tiba kita bisa kayak ngomongnya sama kita bisa mulai marah. Berarti ada serangan secara perasaan kita. Harus sadar, karena kata Tuhan mengatakan apa? Berjaga-jaga dan berwaspada. Bukan waspada aja, bukan jaga-jaga, berjaga-jaga dan waspada. Jaga-jagalah, sadarlah, pakailah hati dan jiwamu, tundukkan kepada Kristus dan berjaga-jaga. Kekuatanmu, pikiranmu, jiwamu, hatimu. Karena manusia sangat rentan diserang dari 4 dimensi ini. Sudah dibuka ya? Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Sebab sama seperti Bapa mempunyai roh di dalam dirinya, Roh Kudus, roh-roh yang keluar dari Bapa, 7 roh Allah, roh kehidupan, ya kan? Roh Elohim, roh buah-buah Roh Kudus. Diberikannya anak mempunyai roh dalam dirinya sendiri, yaitu Roh Kristus, Roh Yesus, Roh Adonai, Roh Rafa yang menyembuhkan kita. Makanya kalau sebenarnya banyak sekali rahasia itu di dalam Alkitab. 9 karunia Allah itu kita bisa bagi 3. Yang mana punya Bapa, yang punya anak, yang mana punya Roh Kudus.
Begitu pula 9 buah Roh Kudus itu bisa kita bagi 3. Yang mana yang ada dalam hati, yang mana ada dalam jiwa, dan yang mana ada dalam kekuatan kita. Jadi rahasianya sangat banyak. Rahasianya sangat banyak. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Yang saya mau ajarkan adalah kembalikan semua ke dalam perut kita. Kenapa perut? Karena kerajaan Allah ada di dalam hatimu. Hatimu itu ada di dalam perutmu. Kristus memerintah di dalam kerajaan Allah yang ada di dalam hatimu dan terletak di dalam perutmu. Jadi perut ini adalah misteri Kristus. Kristus adalah tabut perjanjian. Di dalam adalah iman, ada pengharapan, ada kasih. Ada iman itu adalah roti mana, pengharapan itu tokat Harun, dan kasih itu 2 loh batu. Tiga-tiganya itu di dalam Kristus, dan Kristus itu ada di dalam hati. Hati ini adalah misteri Allah yang begitu besar. Jadi fokuskan pikiran dan perasaan perempuannya kita. Bawa mereka, ayo mati. Belajar mati. Matikan itu pikiran dan perasaanmu ke dalam hatimu. Lebih baik kita belajar mati sekarang daripada mati menjadi pencuri atas hidup kita. Mau pilih yang mana? Tiba-tiba dia datang sebagai pencuri, atau kita belajar mematikan tanah, udara, dan air saat ini. Sangkal, tanggal, mati. Datang, pikul, ikut aku. Ketika kita sudah berhasil mematikan pikiran dan perasaan kita, kita akan bertemu dengan Kristus di dalam perut kita, hati kita. Dan misteri-misteri Allah, misteri Bapa, yaitu roh-roh Bapa akan keluar dengan api-apinya, kehendak-kehendaknya, untuk memproses kita semakin murni dan melakukan kehendaknya. Seperti yang Yesus katakan, makananku bukanlah daging, tetapi melakukan kehendaknya, yaitu api, dan menyelesaikan misinya, roh-roh yang diberikan oleh Bapa atas Yesus. Maka Yesus itu hebat banget. Terakhir, karena sudah 43 menit, yang terakhir adalah, jadi terus gimana? Saya waktu itu pernah coba, Tuhan ajarkan pikiranku untuk terus belajar supaya tidak mudah marah. Apakah Tuhan mengajari kita dengan orang yang biasanya cuma suka garai kita gitu ya? Misalnya ada orang level 1, nyebelin level 1. Terus kita udah gak marah sama dia. Apakah kita terus naik level 1, kemudian Tuhan kirim lagi orang level 3, suka kalau ngomong pedes. Apakah kita harus belajar pikiran kita dilatih supaya supaya kita nggak terpancing marahnya, sehingga kita bisa jadi orang level 3 yang sabar ya, orang level 3 tapi yang sabar. Apakah terus Tuhan harus mengirim lagi orang yang level 10, bos kita sendiri? Kowe kerja gak becos, metu wae kasih ngantri. Apakah terus kita harus belajar, Tuhan sabar, amin, amin. Wong Kristen, aku level 3, iki level 10, gak apa-apa, wong Kristen, amin, amin, level 10. Amin. Apakah seperti itu? Enggak. Perumpamaan saya ngomong dengan hambanya Pak Ogi. Waktu itu saya lagi ngobrol sama beliau, saya lihat sepeda. Jadi seolah-olah kita bayangkan kita ini lagi naik sepeda ontel ya. Naik sepeda ontel, terus dibalap. Terus pewanas, gak lama kemudian terjadilah hujan. Kecipratan air. Nah, ketika kita pulang marah-marah. Aku iki lho, gol naik sepeda, kowe dibalap, panas, dilumane kehujanan, cipratan air. Aku njaluk duit supaya aku bisa upgrade sepedaku, engko tak kei omah, engko tak kei wiper supaya kena hujan bisa ini, engko tak kei kerudung supaya enggak kena panas. Apakah seperti itu? Tidak. Tuhan tidak pernah mau mengajarkan kita pikiran dan perasaan kita di dalam kronos waktu dunia ini. Bukan kayak level 1 nanti ketemu harus sabar level 1, nanti ketemu orang level 3 sabar level 3, bukan. Daripada kamu naik sepeda ontel, kamu upgrade pakai knalpot, kamu upgrade pakai ini, kamu upgrade pakai wiper, naik mobil. Nah, itu pinter tuh.
naik mobil. Kenapa? Mobil itulah Kristus. Dulu saya berusaha untuk memperbaiki pikiran saya, tetapi Tuhan mengatakan, pikiran perasaanmu tuh cuma perlu mati. Dan setelah itu jiwamu harus naik Kristus, naik mobil. Karena di dalam Kristus sudah ada pikiran Kristus dan kekuatan Roh Kudus. Perasaanmu itu dimatikan pakai kekuatan Roh Kudus. Pikiranmu dimatikan sekarang mengenakan pikiran Kristus. Itulah yang dikatakan Paulus. Tetapi kami punya pikiran Kristus. Terus bagaimana? Latihlah setiap hari pikiran dan perasaanmu belajar mati. Oleh karena itu saya tidak pernah mengatakan lagi bahwa kita ini meditasi, tetapi kita menenangkan diri, berusaha membunuh, mematikan pikiran dan perasaan kita terhadap dosa. Karena yang berdosa pertama kali adalah perempuan. Ketika dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, pikiran ini bukan lagi mempunyai kasih agape. Pikiran ini sekarang mempunyai yang penting saya yang enak, yang lain terima yang jahat. Kalau saya nyuri, yang menurut saya baik itu karena saya berhasil nyuri. Oh seneng, goblok kalau nggak ada kamera tak curi barangmu. Menurut pandangan pikiran kita itu baik, perasaan kita enak. Tetapi hasilnya jahat buat yang punya toko, betul? Sejak itulah manusia setelah memakai pengetahuan baik dan jahat, yang dilakukan adalah kasih egoemi. Yang penting gue, yang penting saya yang harus paling berhasil, paling sukses, paling kaya, paling dihormati, harus saya. Itulah kasih egoemi yang sangat beracun dan berbahaya, yang harus kita latih untuk dimatikan. Bisa Pak? Bisa. Pasti bisa. Jadi kasih egoimi, pikiran yang ada dalam pikiran dan perasaan kita tuh harus dimatikan dalam Kristus yang di dalam perut kita ini. Dan minta sama Roh Kudus, Tuhan Yesus, ajarkan aku memakai Kristus, memakai Rohmu seperti yang Pak Hadi bilang itu. Nanti ada di mana waktunya kita akan diberikan kuasa untuk membedakan yang mana roh, yang mana jiwa. Karena firman mengatakan, firman Tuhan bagaikan pedang yang bermata dua, yang dapat membelah roh dan jiwa. Sampai sebelum kita mau mengalahkan daging kita, pikiran kita yang meninggikan diri sendiri, dan keangkuhan hidup dalam hati kita, maka tidak akan bisa kita mempunyai karunia anugerah untuk mendapatkan pembelahan firman Tuhan yang dapat membelah jiwa dan roh. Setelah kita sudah mempunyai kuasa untuk memakai roh kita, Kristus, kita sudah tahu bahwa tempat persembunyian perempuan kita itu adalah di dalam Kristus, yang adalah beristirahat dalam Kristus. Atau istilahnya sebenarnya beristirahat itu mati, Pak. Mematikan pikiran dan perasaan itu adalah beristirahat dalam Kristus, di mana kukmu yang berat, utangmu ditagih, dilono wong, ora iso apa-apa, nrimo tok, nangis yo gak iso, air mata sentak. Tapi ketika itu dimatikan, kamu akan jadi mati rasa, dan pikulan kukmu yang berat itu hilang, dan kamu dikasih kuk yang ringan, yaitu Kristus. Dan kita mulai mempunyai pikiran Kristus dan perasaan Roh Kudus, sehingga kita menggenapi firman-Nya yang mengatakan, marilah kita Elohim menciptakan manusia di dalam gambar kita dan menurut rupa kita, di dalam gambar Kristus. Dan kata menurut rupa Roh Kudus ini belum selesai, karena rupa adalah sebuah proses di mana pikiran dan jiwa ini dirubah menjadi seperti Roh Kudus. Itu proses. Jadi finally saya katakan, kembalikan pikiran dan perasaan kita ke dalam perut. Diem. Kalau yang bisa bahasa lidah, bahasa lidah. Kalau kita baru bisa bahasa lidah sebagai tanda, tambahi anugerah dalam hidupmu supaya kamu bisa mempunyai bahasa lidah, bahasa lain. Setelah mempunyai bahasa lidah, bahasa lain, tambahi lagi anugerah
sehingga engkau bisa mempunyai bahasa lidah, bahasa misteri. Dan ketika kita sudah mempunyai bahasa lidah misteri, kita mulai dipimpin oleh Roh Bapa. Amin.